Saya memberi pertanyaan dulu kepada semua ibu bapak saudara-saudara. Sebutkan kepada saya hal yang paling penting dalam hidup ini. Cuma satu saja. Apa yuk? Ayo, apa yang paling penting dalam hidup ini? Salah gak apa-apa, jangan malu. Apa ibu? Nafas. Bukan. Ayo, apalagi yang lain? Apa yang paling penting? Hidup. Bukan. Apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bukan. Yang paling penting ayo. Gak usah takut salah. Apa? Kebahagiaan. Bukan. Diselamatkan. Bukan. Dua orang lagi yang belum jawab. Ayo cepat. Yang paling penting dalam hidup ini. Sudah tadi kebahagiaan. Jadi gugur. Uang. Bukan. Satu lagi. Makan. Bukan juga. Oke, dengar baik-baik. Dengar ya. Dengar. Yang paling penting dalam hidup ini rumah. Pasti sudah bingung. Hah, kok rumah? Saya mau buktikan kepada saudara. Orang tidak akan bernafas itu di pasar atau di mobil kalau suasana rumahnya tidak mendukung. Ngerti nggak? Loh, betul tidak ini? Suasana rumah itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Saudara, rumah itu penting. Bahagia. Pernahkah saudara jujur mikir bahagia itu adalah di rumah? Ibu, siapa itu jangan keluar ya. Apa yang keluar itu? Atau buka aja pintunya supaya bisa dengar juga. Enggak, dibuka aja pak pintunya. Ya, supaya yang di luar bisa dengar juga. Kebahagiaan itu harus dimulai dari rumah. Ada yang setuju sepertinya? Betul tidak? Apa gunanya kita bahagia? Misalnya nonton bioskop, pergi ke Jakarta, jalan-jalan ke Palembang, ke Jembatan Ampera, misalnya belanja ini, belanja itu. Tapi kalau tiap pulang ke rumah, suasana rumah itu nggak enak. Setuju saya ngomong ini? Di rumah, uang. Betapa jahatnya seluruh anggota keluarga kalau uang hanya digunakan di luar, tapi dalam rumah orangnya masing-masing gunakan uang. Lucu nggak kalau begitu? Banyak nggak suami istri seperti itu? Kalau ada di sini suami istri yang uangnya masih dipisah-pisah dan nggak jujur pada pasangannya, maka orang itu sudah bercerai sebelum ke pengadilan. Loh, kok bisa? Nggak percaya? Saya buktikan. Suami istri yang pisah harta itu perzinahan. Serius? Loh, kok bisa? Dengar. Siapa masih ingat Tuhan Yesus berkata begini? Sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Ayo, sebab di mana ada hartamu, ada uangmu, di situ ada hatimu. Nah, kalau suami istri bukan tidak boleh punya nomor rekening di bank berbeda, boleh. Tapi jumlahnya harus saling tahu. Saya tiap kali konseling pernikahan, Pak Gembala saya pesan ini. Kalau saya konseling pernikahan, orang tua pasti saya libatkan. Khususnya masalah harta. Saya tanya pada orang tua, sebentar. Saya ulangi, ketika orang tua calon pengantin saya libatkan dalam konseling, pertanyaan saya salah satu adalah, nanti ibu bapak akan memberi sesuatu nggak kepada anak? Oh iya. Setelah iya, saya tanya kalimat kedua. Harta itu nanti untuk dia, yaitu anak ibu bapak saja, atau untuk mereka? Ini penting. Kalau orang tua berkata, oh enggak, untuk anak kami saja, sebab besan kami itu miskin, misalnya, maka saya akan beritahu pihak anaknya, papa mamamu akan memberi kamu harta, tapi bukan untuk kalian, hanya untuk kamu. Terimalah, tapi titipkan kembali. Jangan kamu pegang. Apa alasan saya? Kalau ada orang tua anak mau menikah hanya memberikan untuk anaknya, bukan untuk keluarga anaknya, kenapa saya harus kembalikan? Minta anak itu kembalikan pada orang tuamu, kamu titipkan saja. Kira-kira kenapa? Apalagi kata tadi besan kami miskin. Coba kira-kira kalau harta itu dibawakan ke anaknya, kira-kira gimana? Cepat jawab. Menantu akan tertekan. Karena orang tua seperti ini akan sering telepon anaknya. Masih utuh enggak? Sisa berapa? Kenapa sisa? Ngerti maksudnya itu? Saudara,
Ketika suami istri uangnya tidak satu, apalagi sembunyi-sembunyi, tidak tahu jumlah uang suaminya berapa, jumlah uang istrinya berapa, berarti dua orang ini kalau uangnya pisah, hatinya ikut pisah tidak? Menurut firman Tuhan tadi loh, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Harta pisah, hati pisah. Apa kalimat lain suami istri hatinya pisah? Cerai. Ternyata ada banyak keluarga, termasuk keluarga pendeta. Saya pernah menemukan beberapa keluarga pendeta, ternyata mereka cerai. Hartanya ini. Hati-hati. Apalagi kalau sampai belum menikah, lalu orang tua pesan dulu, tolong Pak Pendeta, siapkan anak-anak, bahwa nanti kami ingin anak-anak itu pisah harta. Belum menikah nih. Begitu saya mendengar orang tua berkata pisah harta, maka detik itu juga saya batalkan pernikahan anak-anak mereka. Saya marah pada orang tua seperti itu. Apa alasannya? Sebutkan kepada saya, apa alasan orang tua anak belum menikah sudah dipersiapkan pisah harta dulu? Alasan utamanya apa? Ada banyak, tapi yang utama, ayo, curiga bukan? Apa? Nah, kalau cerai gimana? Saya marah kepada orang tua seperti itu. Ini bajingan dan penjahat. Dengar baik-baik. Bagaimana otak orang tua ini? Anak belum menikah sudah dipersiapkan perceraiannya dulu. Kurang ajar gak orang tua seperti ini? Lo jawab. Logikanya adalah seperti satu keluarga, bayinya baru lahir tadi pagi, siang sudah siapkan peti mati buat bayi itu. Sama enggak? Loh, logikanya sama tidak? Loh, saya tanya, logikanya sama atau tidak? Sama. Bagaimana anak belum menikah kok sudah disiapkan perceraiannya? Ini kurang ajar betul. Maka itu uang bukan yang penting di hidup, tapi rumah. Ketika uang itu tidak kita pakai di rumah, tapi dipakai di luar, jahat orang. Keselamatan, tadi sebutkan keselamatan, saya kan jawab. Di rumah itu penting. Keselamatan, lo kok bisa? Bukan di gereja, tapi di rumah. Kenapa? Mengenal Tuhan itu bukan lewat kebaktian atau di gereja. Mengenal Tuhan itu lewat papa mama di rumah. Setuju? Ini penting. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, di mana papa mama rajin bertengkar, saya berkata kasar ini, maka anak-anak walaupun papa mamanya aktif pelayanan di gereja, tapi kalau hampir tiap hari papa mama bertengkar, jawab pertanyaan saya, anak-anak suka dengan gereja enggak? Kalau papa mamanya di rumah rajin bertengkar, suka enggak dengan kebaktian? Mereka berkata, percuma papa mama ke gereja, di rumah ribut terus. Maka keselamatan pun jauh dari anak-anak. Apalagi tadi? Saya lupa. Bahagia, uang, keselamatan, apalagi tadi? Makan, sama. Suami istri yang sedang jengkel, gak usah benci, jengkel saja. Bisa gak makan berdua? Ayo jawab. Pak Gembala, saya titip ini. Saya dulu waktu masih jadi gembala, jemaat saya itu hampir 1.000 orang. Itu tahun 80-an yang lalu. Nah ternyata saya sering dibohongi jemaat. Nah itu Pak Gembala saya pesan. Ya zaman itu belum ada handphone, maka nggak ada Alkitab di handphone. Jadi mereka bawa Alkitab. Saya ini kalau khotbah begini, lihat jemaat suami istri duduk mesra-mesra begitu. Ada yang sengaja ke gereja, suami istri mau bawa satu Alkitab, terus bacanya berdua, dempet-dempet gitu. Kelihatan mesra begitu. Nah biasa cuma ceritain. Mesra toh, kalau lihat dari mimbar begini. Ternyata saya dibohongin habis. Kenapa? Pertanyaan saya dengar. Di rumah atau di gereja orang itu bisa berlaku munafik. Ayo gak usah ragu-ragu. Di rumah atau di gereja orang bisa berlaku munafik. Nah, ini masalahnya.
Di rumah nggak mungkin kita munafik. Mau munafik sama siapa? Tapi di gereja ini isinya kemunafikan. Nah tapi bagaimana caranya? Kan nggak mungkin tiap hari saya kunjung keliling ke rumah jemaat. Nggak ada waktu. Nah Tuhan beri saya hikmat begini. Saya datangi anak-anak jemaat. Saya ajak mereka kerjasama. Mulai hari ini kalian jadi mata-matanya omnya. Untuk apa om? Tolong catat 3 hal ini. 1. Dalam seminggu atau sebulan papa mamamu bertengkar berapa kali? Catat. Saya tanya kepada saudara, anak-anak jujur atau tidak? Nah itu dia. Anak-anak jujur saudara. Kenapa mereka jujur? Sebab mereka tidak suka kalau papa mamanya bertengkar. Capek loh buat anak-anak itu. Jawab ya atau tidak? Papa mama yang tidak harmonis membuat anak itu lelah, capek. Jadi mereka catat. Kalau tidak ada anak-anak, maaf ini, saya akan datangi pembantu keluarga itu. Pembantu yang paling tahu ini ribut atau tidak, ini majikannya 2 ini. Loh betul tidak saudara? Oke? Pertanyaan saya kedua kepada anak-anak itu begini. Karena Tuhan Yesus itu mengajar. Satu-satunya tanda kita sudah mengampuni seseorang. Satu-satunya tanda kita sudah mengampuni seseorang, yaitu kita bisa makan bareng orang itu. Hebat gak Tuhan Yesus? Maka itu kalau saudara diajarkan untuk mengampuni, tidak membenci, saudara gak boleh jawab, Pak Pendeta, saya gak benci kok, cuma malas ketemu. Sama, enak saja. Gak benci tapi malas ketemu. Awas. Maka itu ajaran Tuhan Yesus luar biasa. Satu-satunya tanda kita sudah mengampuni, bisa makan bersama. Nah pertanyaan saya pada anak-anak, catat berapa sering ayah ibumu makan bersama dalam sebulan di rumah? Enggak pernah. Lu nggak saya tanya anak-anak kok yang di sini lu nggak pernah. Siapa yang jauh nggak pernah tadi India? Awas ya, suami istri nggak pernah makan bersama. Awas itu, berarti lagi musuhan itu di rumah. Oke. Tuhan sayang orang jujur. Enggak dengar bapak dengar ya. Mungkin cerita dulu itu dulu, bukan sekarang waktu masih kecil. Oke. Kalau anak-anak jawab, sering om, kami lihat papa mama makan bersama. Gak boleh puas Pak Gembala. Pertanyaan kedua muncul dari yang nomor 2. Waktu kalian lihat papa mama makan bersama, terdengar suara apa? Ngerti nggak? Bayangkan, kalau anak-anak jawab sepi om, padahal makan bersama itu, berarti ini harmonis nggak 2 orang tua ini? Ayo makan bareng kok nggak ada suara, harmonis tidak? Enggak. Dengarkan ayah ibu, kebahagiaan anak-anak bukan di pasar, bukan di Palembang, bukan di mall yang besar. Kebahagiaan anak-anak itu di rumah. Waktu lihat ayah ibunya harmonis. Jawab ya atau tidak? Maka itu kalau lihat papa mama itu harmonis, rukun, sering makan bersama, anak-anak itu bahagianya luar biasa. Betul? Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara suami istri makan bersama? Jangan dijawab, jembatan Ampera belum dibangun. Wah, itu tahun berapa tuh? Zaman Pak Karno itu jembatan Ampera dibangun. Anak-anak akan bahagia ketika lihat ayah ibunya makan bersama sambil bergurau. Katakan namanya. Betul? Keselak? Enggak dong mak. Oh berarti nggak pernah bergurau kalau makan. Nah, mana bisa keselak? Percaya keselak? Enggak. Susah bahagia itu. Serius saudara. Ingat, kalau ada yang menjawab pendidikan anak-anak itu yang paling penting dalam hidup, saya batalkan kalimat itu dengan konsep orang kaya boleh siapkan anak-anaknya, panggilkan guru-guru les. Bayangkan misalnya di Pagar Alam gak ada guru les yang bagus, panggil import guru les dari Palembang. Orang pintar, panggil guru les dari Jakarta. Siapkan uang buat masa depan anak. Nanti kalau kuliahkan di luar negeri misalnya begitu. Dengarkan,
Biasanya papa mama itu kalau bertengkar pagi, siang, sore, malam. Kapan? Biasanya. Jangan bilang pagi, siang, sore, malam. Nggak kerja itu kalau bertengkar terus. Ayo, biasanya orang tua kalau bertengkar itu jam berapa biasanya? Kayak nggak pernah bertengkar aja ini. Ditanya kok. Malam. Malam ya. Jam anak-anak tidur. Kalau orang tua rajin bertengkar, anak-anak bisa tidur tidak? Walaupun malam ini nggak bertengkar, anak-anak bisa tidur tidak? Saya jawab, nggak bisa, karena mereka takut. Anak-anak yang tidurnya tidak nyenyak, pagi bangun ngapain mereka? Lelah. Ke sekolah terus, sudah ngantuk di sekolah, dibentak oleh guru lagi. Begitu tolong para guru saya pesan, bagaimanapun keadaan anak-anak kita di sekolah, nakal, malas, ngantuk, jangan dimarahi. Selidiki orang tuanya, di rumah ada apa. Bayangkan kalau mereka sudah lelah di rumah, di sekolah dibentak oleh guru, dimarah oleh guru, yang gak pernah diberi kesempatan cerita kenapa seperti ini. Anak ini menderitanya luar biasa. Jadi bisa pintar gak kalau rumah tangga gak bahagia anak-anaknya? Gak bisa. Kesehatan, ada orang berkata, kesehatan itu penting. Saya buktikan, bukan rumah. Loh kok bisa? Ada orang kaya siapkan suplemen, vitamin, obat-obatan yang mahal, siapkan penjernih air yang mahal. Dengarkan. Tapi kalau keluarga tidak harmonis, sehat nggak orang-orang tinggal di dalamnya? Saya minta semua kita yang mendengar firman ini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana suasana keluarga kita akhir-akhir ini? Tuhan tidak pernah menjanjikan pernikahan tanpa perselisihan, itu tidak ada. Betul? Di Alkitab tidak ada jaminan. Justru saya kalau konseling pernikahan, pranikah, maka pertanyaan saya yang paling sering adalah, berapa kali kalian bertengkar dalam sebulan? Ini untuk anak-anak yang belum menikah. Kalau mereka berkata, nggak pernah saya batalkan pernikahan itu, berarti ini munafik dong. Mengapa? Karena psikologi mengatakan untuk mengenal seseorang harus ada gesekan. Betul? Dengan gesekan, dengan salah paham, ternyata itu jalan untuk mengenal. Maka itu kalau selama pacaran jarang bertengkar, saya batalkan pernikahan dulu. Bertengkar dulu kamu sesering mungkin selama pacaran ini. Itu kok gawat. Benar, saya mau buktikan faktanya. Ibu siapa yang ngomong gawat tadi namanya? Siapa bu namanya bu? Bu siapa? Ibu, iya. Selfie. Dengar ibu ya. Ibu sudah 2 kali membantah saya. Saya mau jawab. Ya Bu Selvi ya, dengar baik-baik. Mengapa saya anjurkan selama pacaran harus rajin bertengkar? Alasannya 2. Nomor 1 jelas, psikologi mengajarkan dengan rajin bertengkar orang itu kenal. Oh ini istriku, ini calon istriku, ini calon suamiku. Siapa pernah ngalami anak muda pacaran selalu ngalah? Ya udah demi kamu, ya udah demi kamu. Ini berbahaya saudara. Setelah menikah sanggup ngomong demi kamu lagi? Jawab cepat, Bu Selvi jawab. Sanggup? Sanggup nggak? Ayo. Enggak. Apa demi kamu? Nah ini buat selama pacaran aku sudah ngalah terus sama kamu. Nah mulai kok. Sudah jangan dipot yang di belakang Nah maka itu yang pacaran harus rajin bertengkar untuk saling mengenal. Bu Selvi dengar. Amin ya. Alasan kedua, dengarin alasan kedua. Sebelum menikah habiskan peluru tajamnya. Habiskan saudara. Kenapa? Bagus. Nah setelah menikah habis sudah pelurunya untuk bertengkar, nggak ada lagi. Oke, saya mau buktikan ini. Logikanya 2 orang suami istri, makin lama makin panjang usia pernikahan orang itu. Logikanya mereka 2 saling kenal atau saling tidak kenal. Makin lama usia pernikahannya. Ayo logikanya, makin kenal atau makin tidak kenal?
makin kenal. Berikut, kalau suami istri itu makin kenal satu dengan yang lain, logikanya pertengkarannya berkurang atau bertambah? Ayo, logikanya kalau makin kenal itu loh, makin kurang atau makin bertambah pertengkarannya di rumah? Ya berkurang dong. Jujur, bagaimana keluarga saudara? Ngerti maksudnya? Bagaimana keluarga saudara? Ini yang penting dalam hidup. Jadi bertengkar selama pacaran itu bagus. Kenapa? Minta apa dia? Ya, ngerti ya? Bos Silvi setuju sekarang? Loh, kok nggak dengerin sih? Oke, saya lanjutkan. Jadi bukan uang, bukan kebahagiaan, bukan kesehatan, bukan pendidikan, bukan keselamatan yang paling penting, tapi adalah apa? Rumah. Rumah itu nggak harus besar, nggak harus mahal, tidak. Rumah itu dimana semua orang di dalamnya bisa saling diterima apa adanya. Atau kalau kita saling mengasihi di rumah, itu nggak ada peraturan syarat apa-apa, tidak ada, betul tidak? Ya apa adanya diterima. Nah ini yang Tuhan cari dalam hidup kita. Ini kerinduan Tuhan yang paling dalam. Oke, kita buka sekarang Kejadian 2 ayat 8. Baik, kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 8. Sudah? 1, 2, 3. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat terus ya. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di sebelah timur di Eden. Disitulah ditempatkannya, saya mau ganti kata ini, keluarga yang dibentuknya. Boleh nggak saya ganti manusia dengan keluarga? Kenapa ya? Karena itu adalah mendawa. Jadi sebelum ada keluarga, jadi Adam dan Hawa belum ada, belum dinikahkan. Karena logikanya Tuhan buat taman dulu atau buat Adam dulu? Taman dulu, baru ada pernikahan. Maka itu konsep Papa kita tentang keluarga itu luar biasa. Semua keluarga dalam konsep surga harus ada di sebuah taman. Saya cepat minta saudara jawab. Begitu saudara mendengar kata taman, apa sih yang muncul di benak kita? Indah. Terus apa lagi? Cepat muncul. Bunga-bunga, tanaman. Ayo apa lagi? Adem, nyaman. Apa? Ya ini ibu ini siapa sih? Sejuk. Apa lagi? Hijau. Pokoknya yang indah-indah dari situ. Saudara, ini logika kerinduan Papa kita sejak awal. Konsep keluarga itu ada. Apa lawan katanya taman? Kebalikannya apa? Coba. Belukar, betul. Apa lagi? Kebalikannya taman. Tempat sampah, betul. Apa lagi? Ayo. Anak muda, siapa namamu? Otniel, kamu umur berapa? Semua tuh kok kayak orang tua gitu, Otniel. Diam aja. Yang semangat itu anak muda itu. Awas kamu ya. Ini papa mamamu, bukan? Oh bukan. Orang tua di mana? Oh di Lahat. Maaf ya saudara. Ini om gak ngomong untuk Otniel. Jangan kamu tertekan di rumah. Kau tuh susah sekali senyum dari tadi Otniel. Nah, betul loh. Kalau kamu 19 tapi gaya hidupmu begitu, kamu kayak umur 40. Sayang sekali. Sayang semangat. Lalu di pagar alam tinggal dengan siapa? Kakak. Mana kakakmu dari sini? Oh ini kakak. Jangan sampai tinggal di rumah kakak tertekan juga, awas nantinya. Maaf enggak. Maafkan saya ini orang yang terbuka seperti ini. Saya kalau mengajar saya nggak ada formalitas. Ketemu Papa di surga itu indah dan menyenangkan. Maka itu saya nggak suka kalau orang ke gereja itu kayak ketakutan, kayak di kuburan. Sunyi-sunyi, nggak usah. Ini mau ketemu Papa kok ketakutan seperti itu. Ya Otniel ya, sukacita. Betul? Enggak boleh tertekan hidup. Sampai saya lupa mau ngomong apa tadi. Gara-gara kamu. Otniel ini. Oh ya taman. Oke. Apalagi lawan katanya taman. Apalagi cepat. Semak belukar, padang gurun, belantara, hutan. Betul. Saudara, ular itu nggak pernah bisa hidup di taman. Kenapa? Karena taman itu pasti bersih. Nah,
Tapi ular ada di semak belukar, ada di padang belantara. Saya mau tanya ini, apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka lahir, bertumbuh, hidup dalam suasana taman? Anak-anak kita akan jadi apa? Coba jawab. Bahagia, hebat. Tapi ini yang menyedihkan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka hidup di sebuah belukar? Ular akan membunuh mereka. Dan ini yang terjadi. Maaf saya berkata, pernah saudara dengar anak pendeta jadi rusak? Anak pendeta kena narkoba, pernah dengar tidak? Jangan salahkan anak itu. Pasti si pendeta itu orang tuanya tidak menciptakan taman diri. Ada ular yang memangsa anak itu. Saya mau persingkat. Sambil saya mendengar firman ini, saya tutup mata saya nggak melihat. Saya minta masing-masing kita, baik yang datang sendiri, istri saja, suami tidak ikut, atau sebaliknya, atau datang lengkap suami istri. Jujur, suasana rumah tangga saudara akhir-akhir ini seperti taman atau seperti belukar dalam hati saudara jawab. Saya menemukan dalam Alkitab luar biasa. Untuk membuat taman beneran, itu mahal atau murah? Mahal. Waktunya kamu lihat sini, serius ya. Senyum kamu boleh tegang begini. Senyum, masih muda kok. Kayak kakek-kakek saja kamu. Awas, saya itu sudah kakek, masih kayak anak muda begini. Masih kembali sama kamu. Dengar. Untuk merusak taman itu mudah atau susah? Nah ini loh masalahnya. Tapi Alkitab saya temukan di dalam Alkitab, untuk membuat Taman Eden itu sangat mudah dan gratis. Mau nggak? Alatnya cuma satu. Catat saudara, ini penting. Cuma satu aja. Mengampuni. Apa alatnya untuk membuat Taman Eden? Mengampuni. Siapa yang perlu diampuni? Diri sendiri dan pasangannya. Kalau dalam hidup suami istri penuh pengampunan, maka Taman Eden itu terjadi. Tapi kalau suami istri nggak ada pengampunan, maka Taman Eden yang terjadi. Gitu aja sudah. Betul? Suami ya gitu loh, biar kamu senyum itu bagus toh. Susah bener tertawamu dari tadi kok. Serius saudara. Saya itu paling suka buat orang bisa tertawa bahagia. Itu senang sekali. Betul? Ayo buat seperti itu dalam hidup kita. Supaya setiap orang yang jumpa kita pasti jumpa anugerah, jumpa damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus. Jadi bagaimana untuk membuat Taman Eden di rumah kita? Alatnya apa namanya? Mengampuni. Bisa beli atau gratis? Gratis. Tapi bodohnya kita nggak mau pakai alat itu. Dengarkan kalimat ini. Kalau ada orang berkata, biadab kamu. Suka nggak dikatakan biadab? Yang benar. Suka nggak? Jahat masih lebih baik. Ini biadab. Nah saya menemukan dalam hidup suami istri dengan baik-baik. Orang biadab itu bukan perampok, bukan pembunuh, bukan pemerkosa. Ada yang lebih biadab lagi daripada yang jahat itu. Siapa dia? Kalau orang itu sadar dia pernah salah, dia bisa salah, dan dia akan salah, tapi dia menuntut orang yang di sampingnya tidak boleh salah. Ini biadab. Setuju? Betul? Saya minta suami istri ini jujur. Bagi saudara yang sering bertengkar dalam pernikahan dan selalu menuntut pasangan saudara nggak boleh salah, dengar firman ini. Semua kita kemarin-kemarin pernah salah tidak? Salah, sering kok pernah, enak saja. Loh beda tidak pernah dengan sering. Ayo, kita ini sering salah atau pernah salah kemarin-kemarin? Ya sudah, sombong sekali. Sering salah aja sombong. Loh serius ini saudara. Kita ini seringkali lupa kalau sering salah. Maka itu kita marah pada orang yang bersalah. Ini kan biadab. Hari ini bisa salah tidak? Betul? Besok akan salah nggak? Nah, renungkan ini. Kalau kemarin-kemarin kita sering salah, hari ini bisa salah, besok pun akan salah. Biadab kita. Kalau kita memaksa yang di samping kita nggak boleh salah. 99% penyebab pertengkaran suami istri karena menuntut pasangannya tidak boleh salah.
Maka itu sebelum menuntut orang lain, baca Matius 5 nanti di rumah. Sebelum menuntut orang lain tidak boleh salah, tuntut diri sendiri dulu. Betul? Inilah konsep pernikahan yang Alkitab ajarkan. Ayo suami istri mulai hari ini kita berubah. Ada gak manusia hidup gak bisa salah? Gak ada. Semua kita bisa salah. Misalnya gini, ada orang Kristen yang kelihatannya rohani, pagi-pagi bangun doa, Tuhan saya mau menjaga hidup saya hari ini Tuhan, saya gak ingin bersalah Tuhan, saya mau jaga mulut saya mau jaga telinga saya mau jaga mata saya mau jaga pikiran saya mau jaga semuanya. Doanya hebat gak seperti itu? Pertanyaannya bukan hebatnya, kira-kira orang itu akan gak salah hari itu? Jawab, kira-kira betul Tuhan akan jawab doa orang ini hari itu gak bersalah? Artinya, lihat sini ayo, mikir kamu, ayo. Saya ulangi lagi, betul orang ini bisa gak salah pada hari itu? Gak bisa, ini manusia. Maka itu kalau ada orang salah, apalagi pasangan kita, ampuni. Loh kok gak amin? Betul? Harus kita ampuni siapa saja yang bersalah, kita ampuni. Ini konsep hidup yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana cara kita praktek pengampunan? Saya tanya kok, kan alatnya apa tadi untuk buat taman? Mengampuni. Nah, bagaimana caranya kita praktek mengampuni? Mengasihi? Bukan. Ayo, bagaimana kita praktek mengampuni? Cepat. Apa? Makan sama-sama? Bukan. Dengar baik-baik. Dengar ya. Berarti ini pintar semua. Yang di belakang pintar-pintar saja. Praktek mengampuni kalau Tuhan izinkan ada orang nyakiti kita. Loh, kok nggak jawab? Loh, iya atau tidak? Bagaimana kita bisa mengampuni kalau nggak ada orang yang nyalai kita? Loh, kok nggak amin? Kenapa baru mengunsong? Kok tertawa kamu? Hah? Maka itu kalau sudah seminggu nggak ada yang nyakiti, mintalah. Tuhan mana suka nyinggung, kok nggak datang lagi dia ya? Mana suka fitnah saya, kok nggak datang lagi ya? Gitu loh. Kangen betul. Tanpa ada orang yang Tuhan izinkan melukai kita, maka kuasa pengampunan tidak terjadi di hidup kita. Betul tidak? Nah, maka itu bersahabatlah dengan orang-orang seperti itu. Karena itu proses yang indah untuk hidup kita. Saudara, ngeri sekali kalau kita tidak mengampuni. Kenapa ngeri? Karena 1 Yohanes 3 ayat 15. Silakan buka. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perkara, bisa pidana dan perdata, ya, khususnya pidana. Pasal-pasal pembunuhan itu rumit dan ada berapa belas pasal tentang pembunuhan. Sebab ada pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan mutilasi, pembunuhan saya nggak hafal. Itu polisi dan jaksa hakim yang hafal. Tapi saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga, saya hafal. Nah, di dalam KUHS pembunuhan itu ternyata tidak harus menghilangkan nyawa orang. Loh, bagaimana tidak menghilangkan nyawa orang kok disebut pembunuhan? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuh, ulang. 1 Yohanes 3:15. Ada yang belum dapat Tio di belakang. Sudah? 1 Yohanes 3:15. 1, 2, 3. Setiap orang tidak, ya, ada seorang pembunuh hidup yang kekal. Ngeri, saudara. Ya sudah, dengarkan pertanyaan saya. Menurut KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga, berarti di antara kita banyak pembunuh atau tidak? Menakutkan. Banyak atau tidak? Hanya ingat loh, tadi saya sudah beritahu, saya tuh gak benci Pak Pendeta, betul, cuma malas ketemu. Sama, enak saja, ingat itu baik-baik. Awas, kalau jalan di pasar, ada orang tutup sudah belok, awas. Pembunuh
manusia buat surga tidak harus menghilangkan nyawa seorang. Membenci saudaranya pun itu membunuh. Kira-kira ada orang yang lolos dengan hukum ini? Maka itu latihan kita supaya nggak jadi pembunuh adalah sering-sering disakiti. Oh nggak, amin. Saya ulangi lagi. Latihan kita supaya kita nggak disebut pembunuh, sering-sering disakiti supaya terbiasa mengampuni. Kok aminnya nyicil, amin, amin, amin. Aduh, ini kekristenan. Karena hukum yang tertinggi adalah kasih, betul? Nah, terus bagaimana cara kita mengampuni? Mau tahu tidak? Oke, 2 Korintus 5:19. Ini cara Tuhan mengajar kita mengampuni. 2 Korintus 5:19. Ayo kita baca lagi sama-sama. Jadi sebelum marah, sebelum benci, sebelum dendam, itu ada satu benih kecil. Apa itu namanya? Sebelum kita baca 2 Korintus 5:19. Benihnya apa? Sebelum marah, sebelum benci, sebelum dendam. Kecil benihnya. Apa ya? Siapa bisa jawab? Apa? Tersakiti bukan? Ayo. Sebelum semuanya itu. Ya kelamaan saja. Jengkel. Orang Pegarala ngomong jengkel itu apa? Kesel. Saudara, kecil nggak jengkel itu? Kesel itu kecil nggak? Tapi itu benih. Maka itu papa mama kepada anak-anak, jangan suka bentak mereka. Anak-anak itu kalau nakal, kalau salah, dibentak itu nggak ngerti. Mereka kan protes, salahku apa? Maka itu papa mama tidak boleh gampang jengkel dengan anak-anak. Maklumi mereka. Ini loh masalahnya. Dulu kita seperti itu enggak? Loh jawab, dulu kita seperti itu enggak? Tapi lupa, ini masalahnya. Maka itu harusnya waktu anak-anak kita menjengkelkan kita nggak boleh jengkel. Mereka nggak ngerti. Salah atau benar saya berkata mereka tidak mengerti? Salah. Ya nggak ngerti itu kita. Nggak ngerti maunya apa. Loh betul tidak? Kalau semua orang tua bisa ngerti maunya anak-anak kecil, nggak ada bentakan dalam hidup kita. Masalahnya kita nggak ngerti anak ini mau apa. Karena mereka belum bisa mengungkapkan isi hatinya, senjatanya cuma satu, rewel. Sebelum nangis, rewel dulu. Itu jengkel betul kadang-kadang gitu tuh. Nah di situ kita belajar untuk terima. Mereka itu mengungkapkan perasaannya tapi nggak bisa. Atau bukan karena mereka nggak bisa, belum kita bentak. Loh kalau bentak kaget dong. Siapa pernah ke kantor polisi nggak salah dibentak-bentak, bisa jawab nggak? Ayo jawab cepat. Walaupun kita sudah gede, bisa jawab nggak? Loh saya tanya kok. Enggak, iya itu anakmu juga. Sudah dibentak-bentak anak-anak itu. Setuju saya ngomong ini? Maka itu banyak anak-anak sakit hati pada kita waktu mereka masih kecil. Saya belajar ini dari Tuhan Yesus. Kita orang dewasa suruh belajar kepada siapa? Anak-anak. Jadi dosen siapa? Mahasiswanya yang mana? Lalu jawab. Kalau Tuhan Yesus berkata belajar kepada anak-anak, jadi yang dosen siapa, yang mahasiswa siapa? Loh kok tertawa? Saya tanya kok. Siapa dosen, siapa mahasiswa? Cepat. Ya, yang dosen siapa? Anak-anak. Berani dengan dosen nggak lulus. Maka itu jangan bentak-bentak dosen, tahu? Hargai mereka sebab mereka sedang mendidik kita. Dengarkan kalimat ini, dari ayat itu saya belajar konsep yang luar biasa. Dengar ya. Yang belum punya anak pun harus siap. Otniel, kamu akan menikah atau saudara nanti? Dengar maka itu jangan lihat sini Otniel. Sini kemudian kamu ini. Lihat apa sih di sampingmu, ada apa di sampingmu tuh, ada apa? Oh, loh, ada apa di situ? Ya sudah lihat di sini. Kamu itu. Dengar ya, dengar. Santai, ya santai memang. Jadi Otniel, kamu mau menikah atau suatu hari nanti? Ya, kalau punya anak ingat ini ya. Sayang ini nggak ada anak-anak kecil yang bisa saya ajak ngomong, kecil-kecil semua. Oke, ya ini om ajari kamu kalau papa mamamu marah.
Dengar baik-baik. Sering nggak kita orang tua berkata, kenapa kamu nggak mau mengerti papa mama? Sering nggak berkata begitu? Terus sering nggak kita berkata begitu? Abi, papa mama sering ngomong gitu nggak Abi? Nggak pernah. Wih hebat papa mama Abi, luar biasa. Hebat papa mama. Oke, kalau suatu hari Abi, kamu dengar papa mama ngomong begitu, ini Om Anjari. Dengarkan pertanyaan saya. Antara kita orang tua dengan anak-anak kita, siapa yang pernah jadi siapa? Ayo, antara kita sebagai orang tua dan anak-anak kita, siapa yang pernah jadi siapa? Nah, jelas kita yang pernah jadi mereka. Maka logikanya, siapa yang harus ngerti siapa? Lah, ayo jawab. Siapa yang ngerti siapa? Cepetan. Ya jelas kita dong harus ngerti mereka. Maka itu Abi, lihat sini. Terus suatu hari papa mama bilang, kenapa kamu mau ngerti papa? Jawabannya, kan Abi belum pernah jadi seperti papa. Gitu jawabannya ya. Loh serius diajarkan ini, benar tidak saudara? Maka itu jangan pernah jengkel dengan anak-anak, karena mereka nggak pernah ngerti kita. Harusnya kita yang ngertiin mereka. Betul? Maka gak ada keributan. Udah, ayo kita baca 2 Korintus 5:19. 1, 2, 3. Stop. Ini dia. Cara Tuhan mengampuni kita itu tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Apa kata lain memperhitungkan? Ayo, apa kata lain memperhitungkan? Enggak, mengingat-ingat. Ini yang luar biasa. Saya tanya kepada saudara, kira-kira kita ini jadi apa kalau Tuhan ngampuni kita seperti kita ngampuni saudara kita? Ngitung-ngitung terus. Jadi apa kira-kira kita ini sebenarnya? Jadi tempe penyet masih lebih enak bisa dimakan. Ngeri. Betul? Maka itu kalau kita mengampuni, jangan ada kata tetapi. Aku ngampuni kamu, tapi kesini dulu. Baca SMS untuk 2007 yang lalu. Maksudnya apa itu? Loh, mengampuni aku mengampuni, tapi nol SMS untuk 2007. Itu artinya apa? Mengingat-ingat. Berarti kita belum bebas, belum sepenuh hati untuk mengampuni. Iblis sudah tahu cara merusak taman yang Tuhan bangun untuk kita ditempatkan di dalamnya dengan tidak mengampuni. Paling gampang dan itu murah bahkan gratis waktu iblis merusak kita. Ketika iblis buat kita marah atau jengkel saja, itu mudah atau sulit buat iblis? Mudah sekali buat kita jengkel. Jadi jaga hati kita. Jadi bagaimana kita mengampuni? Perlu diingat-ingat yang dulu, dihitung-hitung yang dulu? Enggak. Tapi inilah manusia, sulit sekali. Tapi ini kemauan Tuhan. Kalau kita mengampuni, lupakan yang dulu. Seperti itu Tuhan mengampuni kita. Yang hari ini adalah salah hari ini. Tuhan gak pernah nyambung-nyambung dengan yang kemarin-kemarin. Betul? Gak pernah. Suami istri kerjakan itu dalam hidup kita. Kira-kira kalau dalam pernikahan kita pengampunan pakai model ini, surga turun ke bumi gak di keluarga kita? Jawab, surga turun ke bumi gak? Iya saudara, indah. Dan anak-anak selalu ingat, kita salah suami istri, korban pertama adalah anak-anak. Kita benar suami istri, yang kena dampak pertama anak-anak juga. Pulang dari ibadah ini, jadilah anak Tuhan yang benar. Karena ini yang Tuhan rindukan. Siapa pernah tahu di Alkitab ada satu ayat saja, bukan 2, bukan 3, 1 firman, satu ayat yang memberitahu kita mengapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Ternyata kita disebut anak-anak Bapa di surga bukan karena kita rajin doa puasa, bukan karena kita hafal ratusan ayat Alkitab, karena persembahan kita banyak, bukan karena kita sekolah teologi, bukan karena kita melayani. Buka Matius 5 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang tercatat bahwa kapan, bagaimana, bila mana, mengapa kita disebut anak-anak Bapa.
Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ternyata disebut anak-anak Bapa di surga. Itu mudah atau susah? Coba lihat ayat ini. Mudah atau susah? Mudah sekali. Apa syaratnya tadi? Membawa damai. Apa kata membawa damai? Gak punya musuh. Tapi ini bahayanya. Karena iblis tahu ayat itu. Matius 5:9. Ternyata untuk menggugurkan status kita sebagai anak-anak Bapa di surga, itu setan tidak melarang kita ke gereja, tidak melarang kita melayani, tidak melarang kita memberi persembahan, tidak. Yang membuat kita gugur dan gagal jadi anak-anak Tuhan ketika kita punya musuh. Ngeri sekali. Berbahagialah kamu yang membawa damai, maka kamu akan disebut anak-anak Bapa di surga. Jadi kalau suami istri jengkel, disebut anak Tuhan gak ini? Enggak. Cukup kita jengkel, bahkan dengan seseorang, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, jengkel saja sudah merusak. Tidak disebut anak-anak. Masih ingat doa Bapa kami yang tiap minggu kita ucapkan? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga. Nah, kita tahu. Berarti kalau kita tidak mengampuni saudara kita diampuni enggak? Apa status saudara dan status saya kalau Tuhan enggak mengampuni kita? Apa status kita? Orang berdosa. Dan orang berdosa tidak akan ke surga. Walaupun pendeta majelis orang Kristen. Catat. Jangan main-main dengan mengampuni. Ini penting dan terutama. Bagian terakhir. Matius 6. Ayat 14-15. Setelah doa Bapa kami, begini kata Tuhan Yesus. Matius 6, 13, 14, 14, 15. Setelah doa Bapa kami, kata amin. 14, 15, terima kasih. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Ini masalahnya, bahwa kita diampuni karena kita mengampuni. Jangan berdebat dengan firman. Ini hukum kasih. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang, kita pun tidak diampuni, saudara. Menakutkan. Maka itu jangan kaget kalau pernah mati dibawa ke neraka, lalu ketemu pendeta, ketemu majelis neraka. Jangan kaget. Ini ayatnya. Berarti pendeta itu, majelis itu selama hidup tidak mengampuni, dan dia pasti dibuang ke neraka. Mudah? Ibrani 12 ayat 14. 1, 2, 3. Berusahalah apa? Hidup damai. Dengan berapa orang? Semua orang. Stop dulu. Kalau ada kata berusahalah, itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Maka itu untuk mengampuni musuh tidak bisa didoakan. Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengampuni bajingan itu. Tuhan gak bisa doa begitu. Jadi untuk mengampuni orang jangan minta tolong Tuhan. Itu tergantung kita. Jangan minta doa Pak Pendeta juga. Pak Pendeta tolong doakan saya Pak Pendeta supaya saya bisa mengampuni. Jangan begitu. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Semua orang itu berapa? Semua. Sebab, nah ini ada kata yang kurang tepat. Sebab tanpa perdamaian, dan kejarlah perdamaian. Bukan kekudusan terjemahan yang betul. Karena bicara pengampunan. Dan kejarlah apa? Perdamaian. Sebab tanpa perdamaian, terus maka tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wah, dalam bahasa Indonesia enak sekali. Pokoknya kalau ada anak-anak Tuhan nggak bisa melihat Tuhan karena tidak mau mengampuni, dia pasti lihat hantu. Loh,
Tuhan dibalikkan hantu. Loh, betul tidak? Loh, jawab iya atau tidak? Ditanya kok. Pertanyaannya bukan itu. Kalau ngelihat Tuhan saja tidak bisa ketemu tidak? Kalau ngelihat Tuhan saja nggak bisa ketemu Tuhan tidak? Tahu artinya nggak bisa ketemu Tuhan? Bisa ke surga tidak? Nah, ini masalah. Ternyata buat banyak orang Kristen menganggap gini, nggak suka pada seseorang, itu kecil. Mulai hari ini tidak kecil. Saudara tidak suka dengan seseorang, itu tidak mengampuni. Loh, betul tidak? Kalau kita mengampuni, kita bisa suka dengan siapa saja. Karena kita mengampuni. Maka itu penting sekali. Jadi kalau ada orang pernah dibawa ke neraka terus balik lagi dan lihat pendeta, lihat majelis ke neraka, tahu jawabannya kenapa? Loh, kok takut? Kenapa? Karena punya musuh. Sebelum tidur malam nanti, bongkar almari hatimu. Masih ada berapa koleksi musuh di situ? Koleksi kok musuh? Ada nggak orang punya koleksi musuh? Ada. Jangan-jangan di sini juga ada orangnya. Ya itu. Oh, iya. Serius saudara. Ayo kita semua berdamai. Damai itu indah. Amin. Damai itu buat hidup itu sehat. Damai itu buat tidur itu nyenyak. Betul? Berdamai itu buat makan itu enak. Loh, iya atau tidak? Siapa yang masih punya musuh, enak tidur, terus orang itu lewat depan mata, pasti bangun lagi dia. Bisa tidur lagi orang seperti itu? Enggak, terus giginya bunyi krotok, saya nggak tahu gimana bunyi. Orang yang punya musuh lagi enak-enak makan, orang itu lewat di depan matanya, bisa lanjutin makan? Nggak enak jadi makanannya. Maka itu rugi kalau nggak berdamai. Mau berlomba-lomba mulai hari ini kita ciptakan Taman Eden di rumah kita. Karena kalau tidak Taman Eden, taman apa? Taman Eden. Nah, ingat, kalau kita nggak bisa melihat Tuhan berarti melihat menakutkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Berbahagialah kita kalau kita mengampuni.